kasar kita dalam merubah kemungkaran, ucapan kita kasar, perilaku kita kasar, nggak boleh. Rasul itu pernah ditegur ketika mungkin saat berdakwah sedikit menggunakan ucapan yang keras. Turun ayat mengingatkan Rasulullah, menegur Rasulullah, cara dakwamu jangan seperti itu wahai Muhammad. Sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Dalam berdakwah itu ada strategi yang harus dimiliki. Tak boleh kaku. Makanya amar ma'ruf benar diperintahkan. Perintah kepada orang lain agar melakukan kebaikan itu diperintahkan. Mencegah orang lain agar meninggalkan kemungkaran itu diperintahkan. Tapi bukan hanya sekedar perintah, harus tahu ilmunya. Amar ma'ruf harus dengan ma'ruf. Mengajak orang sholat harus dengan ma'ruf. Jangan pakai ancam-ancam, apalagi marah-marah. Tak ada ceritanya. Rasulullah dan generasi terbaik salafus soleh dalam berdakwah amar ma'ruf dengan perkara yang tidak ma'ruf. Hatta nahi mungkar pun harus dengan ma'ruf. Ada perkumpulan pemuda-pemuda mabuk di sekitar kita. Kita ingin melakukan nahi mungkar agar mereka tidak mabuk di sana. Itu pun harus dengan cara yang elegan, harus dengan cara yang ma'ruf. Tak boleh lalu kita bawa pasukan, bawa jamaah, kita datangi, kita obrak-abrik tempat minumnya, bahkan minumannya tak boleh. Harus bertahap. Paham ya? Terkadang ada istilah yang sering kita dengar disampaikan oleh beberapa ustadz yang sebenarnya istilah ini perlu diluruskan. Para mubalik itu kan enak, mereka hanya amar ma'ruf. Mereka tidak merasakan bagaimana beratnya dan resikonya nahi mungkar. Kita sering mendengar ini. Ini dikritisi oleh para ulama, kalimat itu tidak tepat. Karena ketika seseorang itu sudah amar ma'ruf, ayo sholat, ayo jamaah, ayo sedekah, otomatis ia sudah nahi mungkar. Ayo tinggalkan minuman keras. Jadi ketika orang mengajak orang lain melakukan kebaikan, otomatis dia mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran. Mengajak orang lain itu sholat, otomatis mencegah orang itu dari meninggalkan sholat. Ya, jadi ketika kemungkaran kita diperintahkan merubahnya, tapi dengan cara dan strategi sebagaimana yang dipakai oleh Rasulullah. Tidak boleh dengan cara-cara yang kasar, baik kasar dalam ucapannya maupun perilakunya, gak boleh. Pengen orang berhenti judi, kasar kita dalam merubah kemungkaran, ucapan kita kasar, perilaku kita kasar, gak boleh. Rasul itu pernah ditegur ketika mungkin saat berdakwah sedikit menggunakan ucapan yang keras. Turun ayat mengingatkan Rasulullah, menegur Rasulullah, cara dakwamu jangan seperti itu wahai Muhammad. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Fabima rahmatin, penyebab orang itu mendapatkan rahmat dari Allah bisa berupa yang tadinya tidak beriman menjadi beriman, bisa berupa yang tadinya ahli minum khamar menjadi berhenti, ahli judi menjadi berhenti, ahli maksiat yang lain menjadi sadar. Mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau kamu wahai Muhammad dalam berdakwah dan mengajak mereka, lintalahum dengan cara yang halus. Walau kunta faddan ghalidul qalbi, kalau cara kamu mengajak mereka dari kufur menjadi beriman, dari ahli maksiat menjadi ahli taat, faddan ghalidul qalbi, dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras, lan faddu min qaulik, sungguh mereka tak akan menerima dakwamu.
tapi lan faddu, mereka akan lari min haulik, dari sekitarmu. Sehingga nggak boleh ya. Jadi amar ma'ruf tetap dengan ma'ruf, nahi mungkar tetap dengan ma'ruf. Nggak boleh mentang-mentang nahi mungkar supaya nggak ada perjudian, nggak ada minuman keras, lalu datang bawa pentungan diobrak-abrik, itu nggak boleh.